Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid walam yulad walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريدة من فرائض الله أحدهما كانت له تخط الخطيئة والأخرى ترفع الدرجة أو كما قال. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita. Kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napilih kifung Allah ta'ala untuk datang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak umat Islam, bukan ribuan, bahkan ratusan, bahkan bukan ratusan ribu, bisa jutaan, tetapi tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak manusia yang mengaku umat Islam saat ini masih sibuk, masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini. Mereka itu masih disibukkan di sawah-sawah mereka. Mereka itu
masih disibukkan di ladang-ladang mereka, bahkan masih ada yang saat ini detik ini yang disibukkan di kantor-kantor mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang memenuhi panggilan Allah. Bahkan betapa banyak di antara umat Islam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nariko risalai si jama-jamatta, risalai si yewe palota, kurasi hasilnya, kurasi jama-jamai. Kita kadang menghitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita datang memenuhi panggilan dengan izin Allah. Bahkan ada di antara umat Islam yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu tidak mampu datang melaksanakan kewajibannya kepada Allah, hanya mendengarkan panggilan Allah melalui jendela-jendela rumah sakit. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, kepingin melok toi lau pada idi, tetapi Allah tidak memilih. Allah tidak memberikan kesempatan untuk datang bersama-sama dengan kita melakukan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita mohon kepada Allah, tenapodo fungallah ta'ala na tarimai amal yang sedang kita laksanakan, yang akan dan yang telah kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis. Hadis ini sangat populer di tengah-tengah umat Islam. Bahkan bukan hanya populer, tetapi hadis ini sangat-sangat familiar dengan kita semua. Saya hakul yakin hadis ini kita sudah hafal semua. Ada satu sahabat, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah?" Qila ya Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Wa qila ya Rasulullah, birrul walidaini. Wa qila ya Rasulullah, jihadu fi sabilillah. Ini hadis sangat-sangat sering kita dengar. Salah satu sahabat lama ngolori nabitta lalu bertanya kepada Rasulullah, surana fungallah ta'ala, amala apa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan suatu amal kepada Allah? Lalu Rasulullah, salah satu jawaban Rasulullah yang diberikan kepada sahabat apa? As-salatu ala waktiha. Kalau kau ingin melaksanakan suatu amalan, lalu di sisi Allah amalan ini yang paling dicinta oleh Allah, as-salatu ala waktiha, maka laksanakan salat tepat pada waktunya. Ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengarannya ini biasa dan gampang, tetapi ternyata pada praktiknya terkadang kita tidak mampu melaksanakan secara maksimal. Jangankan orang yang rajin salat, apalagi yang orang yang tidak salat, kadang-kadang mau deyun lelaksanakan pada lu tepat sekali pada waktunya, terutama ya rosam pajak subuh. Ini biasa terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sebahagian ulama, bahkan ada riwayat mengatakan sebahagian besar ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salat fardu yang kita laksanakan tepat pada waktunya ialah itu sampaja para lue ripapole dengan cara berjamaah. Ini yang sebahagian ditafsirkan ulama. Kenapa? Karena ternyata kalau memang kita teliti, kita lihat, kita pastikan bahwa hampir bisa dipastikan ya rasul pajak bera jamaah
seluruh papole, maka bisa dipastikan rata-rata kita laksanakan tepat pada waktunya. Tita ni sena puang. Tidak mungkin mesti kita ini datang berjamaah subuh atau isya, ya pana bapa imam melo pima taja, tidak mungkin. Maka itu bisa dipastikan ya sampaja berjamaah rata-rata kita laksanakan tepat pada waktunya. Inilah sebahagian ulama menafsir bahwa yarona pakkelori narek komela keruntu amala kami dan fujifullah ta'ala, maka datanglah berjamaah, insyaallah kita langsung laksanakan tepat pada waktunya. Iya. Bagaimana saking pentingnya ya Rasul baca berjamaah? Nabi sering kali ingat kisana istiqamahnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah salah satu sahabat yang bernama Abdullah Ummi Maktum kepada Rasulullah meminta, ya Rasulullah, laisa lil qaidu ayyuqawidunal masjibil jamaah. Surana Allah Ta'ala, saya tidak ada yang mengantarkan saya berjamaah ke masjid. Dan riwayat ini sahabat buta, tua, jauh rumahnya, tidak ada yang mengantar. Lalu datang meminta kepada Rasulullah, boleh enggak saya tidak berjamaah tetapi saya mau istiqamah, tapi tidak ada yang mengantarkan saya. Fasa'ala farahhasa Rasulullah, lalu mintalah kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membolehkan, boleh karena kamu jauh rumahnya, tua, tidak ada yang mengantar, kamu buta. Tetapi senanglah sahabat ini. Falamma walla da'a Rasulullah, setelah dia mau meninggalkan tempatnya, bertanyalah Rasulullah, sahabat, kamu itu tidak mau berjamaah karena rumahmu jauh, lalu tidak ada yang mengantarkan kamu buta lagi, bagaimana? Hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Kau sami'tu, maka Rasul mengatakan wajib, tetap kamu wajib berjamaah. Coba ini bagaimana pentingnya berjamaah pun. Sampai ada satu hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ini biasa kita juga dengar. Rasulullah mengatakan, wallahi biyadi nafsi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, andaikan ada yang bisa menggantikan saya menjadi imam di masjid, saya akan mencari laki-laki di sekitar masjid, lalu saya mengajak laki-laki itu untuk mencari kayu bakar. Setelah saya dapat kayu bakar, terkumpul saya mencari laki-laki orang yang di sekitar masjid. Kalau ada yang tidak datang berjamaah, sauharrikum buyutun, saya akan bakar rumahnya dengan api. Ini bagaimana kalau tidak ada uzur? Tetapi jangan kita salah paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membakar rumahnya orang kalau tidak berjamaah. Tetapi ini menandakan bahwa begitu pentingnya salat berjamaah. Ini. Selama ini kalau kita berbicara bagaimana pahala berjamaah, yang rata-rata bahkan sebahagian besar yang selalu kita bahas, bagaimana banyaknya pahala kita dapatkan kalau berjamaah. Ada hadis mengatakan sabawa isyrina dari afdal, 27 banding 1. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan hamsa wa isyrina sana, 25. Ada juga hadis yang mengatakan salatul rajuli ma'al jamaah khairun min arba'ina sana min salat mufradati. Orang yang salat sendi berjamaah dibandingkan salat berjamaah jauh lebih baik 40 tahun ini. Ini biasa kita bahas, biasa kita dengar. Ma'asyiral muslimin rahimah, ternyata kalau kita kaji, kalau kita buka, lalu kita telaah, begitu banyak kata perkataan ulama dalam kitab kita, betapa banyak hikmahnya yang kita dapatkan kalau kita berjamaah. Bukan hanya pahala yang langsung kita dapatkan dalam kehidupan kita, bahkan itu bisa menentukan kesempurnaan salat kita. Ada satu hikmah yang pertama, kalau kita berjamaah, menurut Imam Nawawi termasuk Imam Ghazali mengatakan hikmahnya nareko berjamaah ki antuftahu babu wasian fi salatihi makbulah. Ya sampai berjamaah ripa boleh, maka terbuka peluang lebar-lebar dipastikan terima Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena kalau kita berjamaah, banyak kita berdoa,
besok banyak orang-orang yang beriman. Kalau ini berkumpul kita sama-sama, satu saja yang diterima insya Allah. Karena ini kerja kolektif insya Allah, macam mana kita terima. Ini hikmahnya langsung kita dapatkan kalau kita berjamaah, dibandingkan kalau kita sholat sendiri di rumah yang terkadang susah sekali kita khusyuk dan konsentrasi. Ini hikmahnya pertama. Yang kedua, ada hikmah yang kita petik, yang kita rasakan, yang kita alami, dan ini kebaikan kita. Tahsinul hay'ah. Ya sampai berjamaah di Papua dibandingkan kalau kita salah sendiri, semua bentuk pelaksana maka dijamin semuanya baik. Coba ni saya narita puang. Narik komelo kilo mak berjamaah, napa ki menguju ya ala ni wajuta makasingnya. Ya ala ni lipat tamak kesinge, ya ala ni pakai tamak letusi ke masjid yang biasanya kita tidak pernah salat rawatib, kita salat sampai imamnya bagus, bacaannya bagus, rukunya bagus, bahkan terkadang ada yang kita tinggal namanya tumakninah, yewe rukun. Tapi kalau kita sendiri di rumah, kadang-kadang itu juga baju berapa hari kita pakai ke sawah, berapa hari kita pakai tidur. Bukan tidak boleh, tapi tidak ada jamin kebersihan. Ya matori pakai mas sempajan, kau bolata. Apalagi kalau kita sibuk, pusing angka masalah, ripa pari-pari mani bawang, dena dilaksanakan namanya tumakninah, diam dan jedah. Ini keistimewanya kalau kita sholat berjamaah. Yang ketiga, ada namanya salamatum minas sahwi ghaliban. Ini kalau kita berjamaah dibandingkan kita salat sendirian, ada jaminan bahwa insya Allah yang biasanya kalau kita salat sendirian sering kita lupa. Betapa sering kita dalam sendirian kita salat yang lupai melo ni suju wek kasih aga ni suju, melo ki rokok wek kasihaga nih, melo ni mabere selang wek kasihaga nih. Tetapi kalau kita salat berjamaah insya Allah ini selamat. Upana Pak Ima salah sih, subhanallah, salah sih subhanallah, salah sih subhanallah. Tapi kalau di rumah ini tidak jamin. Inilah hikmah kita berjamaah. Yang keempat, ada namanya darasya aslul mahabba wa ta'lifa baina qulubihim. Orang-orang yang rajin berjamaah insya Allah, orang Islam yang rajin berjamaah insya Allah akan tertanam di antara umat Islam yang rajin berita hati kita lembut dan saling menyayangi. Coba kita bayangkan kalau setiap 5 kali sehari datang ke masjid berjamaah, lalu kita senyum saling menyapa, saling tegur, insya Allah hati kita lembut. Sekalipun terkadang biasanya ada sekat, tetapi selalu kita bertemu lalu menyapa lalu senyum, insya Allah hati kita lembut. Ini terbukti biasanya kalau ada Pak Haji yang biasanya ketinggalan 2 hari 3 dalan, ya kutanai mak ketegi Pak Haji tegai, karena hati kita memang lembut kalau kita datang berjamaah. Inilah hikmahnya. Bahkan kalau ada di antara kita misalnya yang sering tidak sejalan, insya Allah datang saja. Kalau perlu setelah kita sholat berjamaah, jangan mengganggu orang yang masih sedikit, silakan jabat tangan bagi yang mau. Tetapi lihat orang yang masih berzikir jangan, karena Nabi tamakada ma min muslimi yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafarallahu dzunub qabla ayyatafarraka. Tidaklah seorang muslim ketika dia bertemu lalu keduanya berjabat tangan, maka dipastikan dia ampuni dosanya sebelum dia berpisah. Tetapi lihat yang terakhir, hikmahnya kalau kita datang berjamaah yang langsung kita dapatkan demi kesempurnaan salat kita, ada namanya sawabul masyi, pahala langkah-langkah kita. Boleh saja kita berjamaah di rumah, tapi bisa dipastikan kita tidak menambahkan apalah mabela joka-jokata insya Allah. Bahkan agana senabita man tatahhara bi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya lalu datang ke masjid lalu dia melaksanakan salat, apa jaminan Rasulullah? Tahuttul khati'ah, dihapuskan dosanya, dan waturfa'ud darajah, diangkat derajatnya oleh Allah. Terkadang dalam hidup ini
kita seakan-akan ada waktu menggadaikan harga diri kita demi untuk mencari diangkat derajat kita, demi mencari popularitas. Padahal kalau Allah mau mengangkat, tidak ada yang mampu menjatuhkan. Sebaliknya, kalaupun kita mau diturunkan, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Cukup mari kita rajin ke masjid, insyaallah berjamaah, Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Launi mai mas sempajari masjid kita limun rina pak iman berjalan sebelum kita nanti di masjid koki yolona pak iman disampajangi meniki. Launi mai melangkahkan kaki ke masjid sebelum kita ke masjid kita digotong untuk disalatkan. Mari kita penuhi masjid kita dengan berjamaah, insyaallah kekuatan umat Islam. Mari kita gantungkan hati kita di masjid. Insyaallah kalau hati kita tergantung, sekalipun kita jauh, insyaallah masjid itu kita datangi. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita tidak terikat di masjid, sekalipun terkadang jauh, betapa banyak orang bisa melalang buana keluar negeri berumrah berkali-kali, tapi tidak serajin ketika pulang di Indonesia untuk berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat, wa taqabbala minni wa minkum tilawah, innahu huwal ghafurur rahim.